Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Taman Surga, tamannya orang-orang berilmu. Ya, tadi kita mendengarkan sejumlah pandangan dari masyarakat tentang sumber hukum Islam. Banyak sekali yang memberikan argumen, tetapi salah satu yang sering kali disebut adalah memang Al-Quran. Ya. Tapi juga ada banyak sumber-sumber yang lain yang disebutkan oleh masyarakat, tetapi ada juga yang meragukan sumber-sumber yang lain. Yang sebetulnya yang paling utama dalam sumber hukum Islam, dalam Islam itu apa, Pak Quraisy? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang terutama itu adalah Al-Quran sebenarnya. Ya. Inil hukmu illa lillah. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wewenang kepada Rasul. Di sisi lain, memahami Al-Quran itu tidak bisa kita memahami Al-Quran tanpa kita memahami As-Sunnah atau penjelasan Rasul. Dari sini lantas kita bisa berkata bahwa sumber hukum itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Selain dari itu lantas datang perbedaan pendapat ulama. Katakanlah ada yang berkata begini, di mana ada kemaslahatan, maka disitulah ada hukum. Ya. Ada yang berkata bahwa sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah itu adalah akal. Nalar itu yang ikut menentukan di dalam ini. Ada bermacam-macam. Tapi saya kira betapapun kita dapat berkata bahwa dalam pandangan Islam yang disepakati itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Sunnah Nabi. Kalau kita berkata Sunnah, maka yang dimaksud adalah ucapan, perbuatan, atau pembenaran Nabi atas sikap dari orang lain yang beliau restui atau beliau tolak. Seberapa besar kemutlakan antara keduanya, Pak Quraisy? Jadi kalau sumber hukumnya itu adalah Al-Quran, apakah selalu diikuti dengan hadis, atau kalau ada hadis tapi tanpa ada pada Quran, apakah itu juga bisa menjadi? Dua-duanya mutlak. Hanya saja kita berkata bahwa untuk mencek penafsiran, bukan teks. Untuk mencek penafsiran Al-Quran, kita seringkali membutuhkan As-Sunnah. Untuk mengetahui rincian apa yang dikemukakan oleh Al-Quran, kita membutuhkan Sunnah. Sebagai contoh, di dalam Al-Quran hanya dikatakan misalnya, laksanakan salat. Bagaimana cara melaksanakannya? Di sini kita kembali ke ada hadis. Tunaikan zakat, berapa banyak? Di sini kita kembali ke hadis. Kita tidak bisa mengamalkannya secara sempurna tanpa kita merujuk kepada hadis atau kepada sunnah. Saya boleh detail sedikit Pak Quraisy tentang sholat misalnya. Ya. Sumber hukumnya berarti Al-Quran, lalu detailnya ada pada sunnah. Betul. Hal ini kemudian membuat masyarakat itu berbeda-beda cara sholat. Apakah itu persoalan? Itu kita lihat sekarang. Sebenarnya Al-Quran dari segi teks semua sepakat. Tetapi teks itu bisa diberi interpretasi yang berbeda-beda. Saya akan berikan satu contoh. Misalnya saya berkata, saya belum makan. Apa maknanya itu? Apa maksudnya saya belum makan? Nah, ini mahasiswa. Lapar. Bagus. Belum. Lapar bisa. Dia selalu pikirannya memang lapar. Makan. Maaf ya Sin. Ya kan, itu betul. Tapi apakah tidak bisa saya artikan saya masih kenyang? Tidak juga. Bisa juga. Ya. Bisa juga. Saya belum makan, kenapa belum makan? Saya masih kenyang. Apa tidak bisa saya artikan jangan habiskan makanan itu? Ini satu teks contoh sehari-hari yang bisa menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Apalagi kita katakan bahasa ini, kita lihat dulu salah satu unsur perbedaan sekarang ini. Bahasa ini kalau saya berkata dalam bahasa, si A mendapat kursi, apa artinya?
bisa duduk. Kekuasaan. Kekuasaan satu, ini mau duduk. Iya kan? Kedudukan. Itu sudah kita bisa berbeda. Saya melihat singa. Apa maksud Anda dengan singa? Orang yang galak, pemberani, atau memang saya melihat seekor binatang. Karena dalam bahasa ada makna hakiki, ada makna metafor. Sehingga walaupun semua merujuk kepada kitab suci, Al-Quran, interpretasinya bisa berbeda-beda. Nah, ini yang menjadikan biasa orang yang tidak mengerti lantas berkata itu salah. Ada hal lain, saya berikan contoh. Saya sering beri contoh ini. Kalau saya berkata, apa kabar? Jawaban Anda apa? Baik. Apanya yang baik? Hah? Kabarnya baik atau kesehatannya baik atau keadaannya baik. Artinya Anda menyisipkan suatu kalimat yang Anda tidak sebut. Ya kan? Nah, sisipan ini ada sementara ayat yang oleh ulama dikatakan ini perlu ada sisipan, ada yang berkata bahwa tidak perlu. Saya beri contoh kalau di dalam Al-Quran misalnya, itu orang yang dalam perjalanan boleh buka atau harus buka? Boleh buka. Wah, ya. Bagus, satu pendapat. Kita baca ayat Al-Quran. Apa ayatnya ini yang dari UIN ini apa? Hah? Ayo adik-adik. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kita terjemahkan sekarang. Maka siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan, maka apa? Hitunglah hari-hari dia tidak berpuasa untuk dia menggantinya. Di situ Mohsen ini mengartikannya boleh karena dia sisipkan satu kalimat. Siapa di antara kamu dalam perjalanan atau sakit atau dalam perjalanan sedang dia tidak berpuasa, ada sisipan. Maka hendaklah dia menghitung. Kalau yang lain berkata tidak perlu ada sisipan. Itu berarti bahwa tidak boleh puasa kalau dalam perjalanan. Dan ini di Quran semua bisa merujuk kepada Al-Quran, tetapi ketika menafsirkannya bisa berbeda-beda. Sehingga lahir perbedaan hukum walaupun sumber itu tetap sama. Dan ini banyak lagi selain dari itu. Persoalan-persoalan yang bisa muncul akibat contoh yang lain yang saya bisa kemukakan dalam konteks ini berbeda atau tidak. Kita belum bicara sunnah ini, kita masih bicara Al-Quran. Bacaan Al-Quran itu sendiri bisa berbeda. Setiap bacaan ini maknanya begini, ini maknanya begitu. Kata ini maknanya begitu, yang ini memberi makna begitu. Sehingga itu tadi. Ya. Jadi memang Al-Quran memberikan pernyataan yang bersifat umum, yang kemudian bisa ditafsirkan. Tapi yang paling penting bagi kita masyarakat awam sekarang ini adalah pertama bagaimana agar kita tidak dibingungkan, itu pertama. Ya, betul. Yang kedua, banyak sekali orang datang pada kita dengan menggunakan ayat-ayat sebagai landasan hukum, tapi kemudian cara menginterpretasikannya itu tidak sesuai dengan kebahasaan yang dimaksud, sehingga masyarakat tambah bingung. Jadi pertanyaan kita adalah siapa yang kemudian memiliki hak untuk bisa menafsirkan ayat itu dalam konteks hukum tadi ya. Itu yang bisa kita gali lebih jauh dengan Pak Quraisy. Jadi tetaplah bersama kami di Taman Surga, tamannya orang-orang berilmu.